Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak akan terhitung, kita dapat mengikuti kajian pada sore hari ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita semua yang senantiasa berusaha taat dan patuh pada ajarannya. Baik, yang terhormat dan yang saya hormati, Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, juga yang terhormat dan yang saya hormati, hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di kajian hadis Sahih Bukhari. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya kajian pada sore hari ini. Adapun tema kajian pada sore hari ini yaitu mengenai sejauh mana kemutlakan sholat menghadap kiblat. Adapun rangkaian sesi kajian pada sore hari ini yaitu yang pertama ada pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian tausiah yang akan secara langsung disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, dilanjutkan kepada sesi diskusi tanya jawab, dilanjutkan dengan sesi doa bersama dan diakhiri dengan penutupan. Baik, hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka kegiatan kajian pada sore hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih banyak. Semoga dengan dibacakannya basmalah dapat menambah keberkahan pada kajian sore hari ini. Insya Allah, amin. Baik, hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu akan ada penyampaian tausiah yang akan secara langsung disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah. Bikhair. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah sudah siap Bapak untuk menyampaikan Insyaallah. ilmunya? Baik, Insyaallah. Masya Allah. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Em, Hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG sudah siap dan juga hadirin sepertinya sudah tidak sabar untuk menyimak pematerian yang disampaikan. Tapi sebelum itu saya mengimbau terlebih dahulu kepada seluruh jemaah untuk mencatat poin-poin penting yang disampaikan dan juga mengaktifkan kamera apabila tidak terkendala. Baik, langsung saja untuk mengefektifkan waktu, mungkin kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, saya persilakan. Bangga Baik. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdanillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat untuk melalui apa yang sudah kita azamkan, yakni
kajian hadis yang kita laksanakan setiap Kamis sore. Yang pada kesempatan ini kita masih berbicara tentang kitabus sholat, yakni bab tentang tawajuh nahwil qiblah haitsu kana. Maksudnya bab tentang tawajuh. Tawajuh itu artinya menghadap, ya. Jadi bab tentang at-tawajuh. Nah, tawajuh itu artinya menghadap, nahwil kiblah, ke arah kiblat, haitsu kana, seperti keadaan semula, begitu. Jadi kita pada kesempatan ini, jamaah yang Allah muliakan, berbicara tentang menghadap ke arah kiblat seperti semula. Ini bab aslinya yang terdapat dalam kitabnya. Sementara dalam flyer yang diumumkan sekitar problematika ke arah kiblat tadi, atau sejauh mana kemutlakannya kita ini dalam sholat menghadap kiblat, begitu. Jadi judul itu kita diambil dari ringkasan apa yang akan kita bahas, gitu. Tidak diambil dari dari judul yang nampak sedikit tidak sama. Padahal insya Allah sama, karena diambil dari alur pembahasan dalam bab ini, begitu. Baik jamaah sekalian yang Allah muliakan, jadi babnya tentang menghadap arah kiblat seperti sedia kalanya, haitsu kana, begitu. Nah, bagi jamaah yang sudah siap kitabnya, silakan dibuka kitabnya, Kitab Bukhari. Berbeda nih, ada yang jilid 1, ada yang jilid 2, gitu ya. Nah, tetapi kelihatannya ini ada pada jilid kedua kalau yang aslinya, yakni masih berbicara kitabus sholat, yakni bab at-tawajuh nahwil kiblah haitsu kana, yaitu bab menghadap arah kiblat seperti semula. Nah, bagi jamaah yang Allah muliakan, terkendala dengan kitabnya, bisa mendownload di internet, ditulis saja di Google itu ditulis baik bisa terjemahannya atau bisa langsung kitab aslinya, itu Sahih Bukhari, begitu, PDF itu biasa muncul nanti. Nah, tinggal di download. Atau bagi jamaah yang ingin praktis, misal sudahlah yang dibutuhkan softfile-nya, maka softfile ini juga akan diberikan kepada jamaah sekalian melalui narahubung, atau ada, nggak tahu ini Ega apa disampaikan di grup ini materinya atau bagaimana, ya. Yang jelas nanti akan disampaikan kepada narahubung jamaah sekalian. Nah, jamaah yang Allah muliakan, itu bagi mereka yang ada di grup. Bagi mereka yang dengan berbagai keterbatasan belum bisa bergabung di grup, bisa nanti jamaah mengontak narahubung atau mengontak ke saya sendiri untuk mendapatkan materinya. Baik jamaah yang Allah muliakan, kita masuk kepada menghadap arah kiblat seperti semula. Namun sebelumnya, seperti biasa, kita akan mereview, mengulang bahasan sebelumnya. Bahasan sebelumnya itu terkait dengan pembahasan tentang pembahasan tentang apa kemarin itu, Pak Rahman, kok lupa ya, sudah siapkan tadi, tentang sebentar, kenapa lupa ya? Ega barangkali kemarin, ya nanti kita ingat ya. Tentang jilbab apa sih? Tentang menutup aurat. Menutup aurat, ya. Tentang menutup aurat itu, Ustaz Rahman, tentang menutup aurat, ya. Jadi bahasan kemarin itu tentang menutup aurat. Jadi
menutup aurat, tetapi dalam kitab Bukhari itu yang dibahas menutup aurat di luar sholat. Nah, jadi aurat laki-laki itu adalah intinya pada dubul dan kubul. Jadi itu dua itu yang harus tertutup. Namun demi kehati-hatian, maka aurat yang kubul dan dubul, depan yang belakang tadi itu supaya lebih nyaman, demi kehati-hatian maksudnya, maka diperpanjang oleh para ulama, yaitu antara pusar dan di bawah lutut. Nah, kalau dengan pusar dan di bawah lutut, kalau kemudian ada angin, ada apa, maka tidak langsung terlihat auratnya. Tetapi kalau auratnya hanya ditutup pada bagian-bagian yang penting saja, depan dan belakang, sehingga kalau kemudian ada angin, maka tentu saja akan terlihat. Gitu. Oleh karena itu, ulama berinisiatif bersepakat bahwa diperlebarlah aurat itu, yaitu dari pusar sampai lutut. Nah, begitu. Itu aurat di luar sholat. Itu bagi laki-laki. Nah, dalam sholat tentu dikaitkan dengan keadaan kain yang menutup aurat tadi. Di zaman Nabi kainnya terbatas ya, sehingga ada yang dibalutkan, ada yang disarungkan dan lain sebagainya begitu. Nah, tentu saja karena kita ini sudah leluasa, kain sudah lebar-lebar, maka tentu saja menutup aurat menjadi lebih sempurna lagi dalam sholat, terlebih di luar sholat begitu. Hanya untuk aurat perempuan itu aurat perempuan itu sekujur tubuhnya, seluruh tubuhnya bagi perempuan aurat di luar sholat, terlebih dalam sholat begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, itu bahasan kita kemarin. Nah, kita sekarang berbicara tentang bagaimana persoalannya ketika kita ini sholat menghadap kiblat. Nah, baik, kita mulai dengan perkataan Abu Hurairah. Wa qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, ya, kata beliau, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini. Ya. Nah, istaqbil al-kiblata, menghadaplah kepada kiblat. Wa kabbir, dan bertakbirlah, begitu ya. Ini ucapan Nabi ya, sabda Nabi yang disampaikan melalui lisan Abu Hurairah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqbil al-kiblah wa kabbir, menghadaplah kepada kiblat dan bertakbirlah. Artinya kita sholat menghadap kiblat, kita berdoa menghadap kiblat, kita lain sebagainya dalam rangka bertasbih, dalam rangka membesarkan Allah, maka seyogianya menghadap kiblat. Jamaah yang Allah muliakan, hadis yang akan kita bahas adalah hadis nomor 399. Nah, yang bunyinya sebagai berikut. Ini kita masuk ke rawi dan sanad dulu. Nah, jadi jamaah sekalian, bagi mereka yang baru bergabung, ya. Jadi kalau belajar hadis itu kita akan dihadapkan ke rawi dan sanad dulu, karena otentisitas hadis ada pada rawi dan sanad, begitu. Baik, hadatsana telah menceritakan kepada kami di sini maksudnya adalah Abu Hurairah. Mohon maaf, kami di sini adalah Imam Bukhari. Nah, jadi Imam Bukhari menuliskan hadis ini dalam kitabnya Sahih Bukhari dengan mempertanggungjawabkan apa yang dituliskannya dengan mengatakan
hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Guru beliau, yakni Abdullah bin Roja. Nah, begitu ya. Jadi artinya ketika dalam sebuah majelis periwayatan hadis, jemaah, itu Imam Bukhari mendapatkan periwayatan hadis ini dari Abdullah bin Roja. Nah, begitu. Kemudian qala Abdullah bin Roja berkata, dalam rangka apa Abdullah bin Roja berkata? Dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang beliau riwayatkan kepada Imam Bukhari. Kata beliau, haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Israil. Berarti Israil adalah gurunya dari Abdullah bin Roja. Nah, kemudian hadis ini dari Israil mendapatkannya an Abi Ishaq dari Abu Ishaq. Abu Ishaq mendapatkannya anil Baro dari Baro bin Azib radhiyallahu anhu dan kepada Ibnu Azib gitu. Kemudian jamaah sekalian, qala berkata itu Al-Baro. Nah, Al-Baro ini sahabat ya. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nahwa itu menghadap ya, menghadap Baitul Maqdis. Jadi ulangi, adalah Nabi SAW itu sholat. Nabi itu sholat ya, sholatnya itu nahwai menghadap ke arah Baitul Maqdis, kepada Baitul Maqdis di Palestina. Nah ya, selama berapa saat Nabi SAW itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, disebutkan dalam hadis ini adalah sittata asyara, yaitu 16 bulan, atau sab'ata asyara, 17 syahron bulan. Jadi dikira-kira oleh sahabat ini, oleh Azib, katanya Rasulullah SAW itu pernah sholat dengan menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis, kira-kira sekitar 16 bulan atau 17 bulan. Itu kira-kira sejumlah itu. Jamaah yang Allah muliakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebenarnya Rasulullah SAW itu adalah yuhibbu, beliau itu mencintai, mengingini an yuwajjiha untuk bertawajuh, untuk menghadap itu sebenarnya menginginkan kepada Ka'bah. Nah, begitu. Jadi selama 16 bulan atau selama 17 bulan itu Rasulullah SAW itu sebenarnya goncang hatinya. Kenapa tidak? Karena keinginan Rasul itu adalah menghadap Ka'bah. Itu jamaah sekalian. Begitu. Nah, hadis ini juga menjelaskan sebenarnya keinginan Rasul itu adalah menghadap ke Ka'bah, tidak menghadap ke Baitul Maqdis, gitu ya. Nah, dalam kaitan dengan ini jamaah yang Allah muliakan, jadi di tengah-tengah keinginan Rasul yang menggebu untuk menghadap ke Ka'bah, sementara Rasul belum diizinkan untuk merubah kiblat dari Baitul Maqdis, ini diabadikan keadaan ini, kegalauan Nabi ini diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallah, kemudian Allah berfirman, nah ya, berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 144, qad naro, sungguh kami, kata Allah, melihat taqalluba wajhika, sering tengadahnya wajahmu Muhammad, fis sama,
ke langit. Jadi Rasul itu sering tengadah ke langit karena berkeinginan untuk mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk merubah kiblat begitu. Nah, jamaah sekalian, ketika turunnya ayat ini, di mana ayat ini memerintahkan Rasulullah untuk merubah kiblat tadi, bagaimana tanggapan orang-orang Arab saat itu, yaitu para Yahudi? Wa qala sufaha'u minan nas, berkata orang-orang bodoh dari orang-orang bodoh, wahumul Yahud, dan mereka itu orang Yahudi. Nah, orang Yahudi mengomentari keadaan Nabi yang memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah itu. Kata orang Yahudi dalam ayat ini, ma wallahum, apa gerangan sebenarnya yang memalingkan mereka? Maksudnya memalingkan kaum muslimin an kiblatihim. Nah, ini ya, memalingkan kaum muslimin an kiblatihim, dari kiblat mereka, yaitu dari masjid, dari Baitul Maqdis tadi, allati kanu alaiha, yang dulu mereka pernah berkiblat kepadanya. Apa sesungguhnya? Ini orang-orang Yahudi itu mengejek kaum muslimin yang memindahkan kiblat mereka dari Baitul Maqdis ke Mekah. Kata mereka, apa sih gerangan yang menyebabkan mereka memalingkan kiblatnya? Nah, kemudian Allah menjawab dalam ayat tadi, qul, katakanlah Muhammad, lillahi masyriku. Nah, itu kepunyaan Allah, al-masyriq wal maghrib, timur dan barat itu. Ya, tidak usah jadi galau mereka Yahudi tentang perpindahan kiblat itu, karena mau ke timur atau ke barat itu urusan Allah. Hanya dalam kaitan dengan ini, yahdi mayyasya, Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang kehendaki, ila siroti mustaqim, yaitu menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, begitu jamaah sekalian. Nah, berdasarkan ayat inilah akhirnya fasolla, Nabi sholat. Sholat maksudnya fasolla, seorang sahabat sholat ma'an Nabi, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seseorang sholat bersama Nabi SAW mengarah kiblat. Nah, begitu maksudnya. Kemudian summa kharaja, kemudian orang tadi keluar. Ba'dama sholat, setelah sholatnya itu. Famaro, lantas dia lewatlah ke ala kaumin, ke suatu kaum minal ansor, yang pada saat itu tengah sholat di sholatil asar, tengah sholat asar. Begitu. Nahwa Baitul Maqdis, yang saat itu kaum Ansor tadi sholat menghadap ke Baitul Maqdis begitu. Nah, jadi orang tadi setelah sholat bersama Nabi ke arah Mekah, gitu ya, lewatlah ke sebuah kaum dari kalangan kaum Ansor yang tengah sholat asar menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian jamaah sekalian, faqala, berkata perawi hadis ini, huwa, orang tadi, yashhadu, bersaksi di hadapan kaum Ansor tadi. Kata beliau, annahu, bahwa dia itu sholat ma'a Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu wa annahu, dan beliau itu tawajjaha, menghadap ke arah Al-Ka'bah. Nah, setelah mendapatkan informasi begitu, maka serta-merta ya kaum Ansor tadi fataharopa, memalingkan, merubah, ya, kaum tadi segera merubah kiblatnya, hatta yatawajjahu, ya, pendek kata, awalnya
sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Nah, ketika turun perintah Allah untuk menghadap ke Ka'bah, serta-merta Nabi sholat langsung menghadap Ka'bah. Dan hal ini dilakukan oleh para sahabat yang lain yang saat itu tengah sholat asar. Mendengar berita dari salah seorang sahabat bahwa Rasul sudah memalingkan kiblatnya, segera mereka memalingkan kiblatnya dari dari arah kiblat ke dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Arah Ka'bah. Nah, begitu jamaah sekalian. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ini kita belum nyapa-nyapa. Mohon maaf nih jamaah. Ibu dan Bapak sekalian yang Allah muliakan, ini terjemahannya seperti terlihat. Itu bisa. Demikian juga kerabat, sahabat kerabat dimanapun Bapak banggakan. Nah, seperti itu bahasan kita hari ini. Namun tentu saja sebelum kita lanjut, itu ada nasihat ya, nasihat yang harus kita sampaikan setiap saat nasihat ini supaya kita senantiasa teringat selalu, ya. Wa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, ya, bertakwalah kepada Allah, senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Wal tangzur nafsum ma qadamat lihat. Sambil kita dalam proses dalam proses untuk bertakwa tadi, kita hendaklah memperhatikan pengalaman-pengalaman kita untuk langkah kita ke depan. Nah, wattaqullaha, dan hendaklah kita bertakwa kepada Allah sekuat yang kita bisa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ingatlah apa yang sudah kita azamkan dalam bertakwa tadi, apa yang sudah kita rencanakan untuk bertakwa tadi, maka Allah mengetahui terhadap rencana itu. Nah, yang jelas wala takunu, dan janganlah kita ini wala takunu, janganlah kalian ini menjadi, kita ini maksudnya kalladzina nasullaha, seperti orang-orang yang melupakan Allah, gitu. Nah, kalau kemudian Allah dilupakan, fangsahum angkusahum, maka kemudian Allah akan melupakan kita. Nah, orang-orang yang lupa itu, yang lupa kepada Allah, ulaika humul fasikun, mereka lah yang meniti jalan kepada jalan kefasikan. Nah, jamaah sekalian, sholat itu adalah wala dzikrullahi akbar, adalah merupakan zikir yang paling besar. Perannya dalam membuat kita teguh, dalam membuat kita stabil, dalam membuat kita senantiasa optimis, dalam membuat kita senantiasa penuh harapan, dalam mengevaluasi apa yang terjadi, guna menambal, guna untuk mengayomi, guna untuk melangkahkan kaki kita ke depan yang lebih baik. Jamaah sekalian, ya. Baik, kita mulai kepada penjelasan hadis di atas, jamaah. Nah, kita lihat poin ketiganya. Nah, jadi hadis di atas itu memiliki beberapa faedah. Yang pertama, jamaah sekalian, bahwa Rasulullah SAW itu seperti digambarkan dalam hadis itu, sholatnya menghadap kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis. Selama berapa? Selama 16 sampai 17 bulan. Gitu. 16 atau 17 bulan. Kenapa beliau memaksakan diri untuk menghadap ke Baitul Maqdis selama kurun waktu 16 atau 17 bulan tadi? Sementara beliau sendiri mencintai kiblat itu adalah ke Makkah Al-Mukarramah, itu ke Ka'bah. Begitu. Bukan ke Baitul Maqdis. Karena secara jamaah sekalian, secara
apa lebih mana kayak gitu. Mana yang lebih dahulu dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah Baitul Maqdis atau Ka'bah? Maka yang paling pertama adalah Ka'bah. Itu alasannya kenapa Rasul itu mencintai berkiblat itu ke Ka'bah dan ke Baitul Maqdis. Begitu. Nah, kegalauan hati Rasulullah SAW itu dia tahan selama 16 atau 17 bulan. Begitu. Sampai dalam ayat tadi Allah melihat tengadah-tengadahnya ya, tengadahnya Nabi ke langit karena menginginkan adanya perpindahan kiblat tadi. Nah, sekarang pertanyaannya jamaah, kenapa beliau itu Rasulullah itu sampai galau, memaksakan diri sebelum turunnya perintah tadi, memaksakan diri untuk tawajjuh, untuk menghadap kiblat itu ke Baitul Maqdis. Nah, alasannya adalah dalam rangka menyesuaikan. Ini alasannya. Dalam rangka menyesuaikan dengan ahli kitab karena kecintaan beliau kepada mereka. Nah, begitu. Nah, jadi jamaah sekalian, jadi Rasul itu mencintai ahli kitab, mencintai risalah yang diturunkan kepada ahli kitab, begitu. Karena menghargai mereka yang mereka itu lahir di Palestina, yang mereka itu lahir di Palestina dan di Palestina itu ada Baitul Maqdis, maka Rasul mencintai mereka dan menghargai mereka sehingga Rasul menahan kegalauan itu selama 16 sampai 17 bulan. Itu alasannya jamaah sekalian. Begitu. Nah, kemudian coba kita lihat poin B-nya. Di hadis ini memiliki faedah juga tentang bahwa perpindahan kiblat itu sebenarnya ya, perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa dari Baitul Maqdis ke kiblat ke Mekah itu sebenarnya menunjukkan bahwa beliau adalah seorang Rasul. Jadi perpindahan itu menunjukkan bahwa beliau Rasulullah SAW itu adalah betul-betul seorang Rasul. Yang dimana karena beliau seorang Rasul, beliau tidak bisa mengapa dalam risalah ini. Bahwa yang mengatur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi karena beliau itu seorang yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak semena-mena beliau mengatur tentang risalah ini. Beliau menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu. Ya, jadi beliau menahan kegalauan, ya. Beliau harus menghadap Baitul Maqdis sementara kecintaan beliau kepada kiblat, dia. Nah, jamaah yang Allah muliakan, hal ini seperti dalam Quran surat 2 ayat 144 tadi yang kita baca, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad naro taqalluba wajhika fis sama." Sungguh kami melihat tengadah tunduk dan tengadahnya engkau ya Rasul ke langit, ya. Jadi karena mengharap perintah untuk ke Ka'bah tadi, maka langsung Allah memerintahkan di sini dalam ayat tadi, falanuwaliyanaka kiblatan tardoha. Maka sekarang palingkanlah wajahmu kepada kiblat yang kau ridhoi, yang kau senangi, begitu. Fawali wajhaka syatrul Masjidil Haram, yaitu palingkanlah ke arah Masjidil Haram wahai tumakuntum, dan di mana saja kalian itu berada, maka fawallu. Nah, jadi setelah Allah memerintahkan nabinya untuk menghadap Ka'bah, maka di sini Allah perintahkan kepada kaum mukminin, fawallu, di mana saja kalian berada, hadapkanlah wujuhakum, wajah kalian seluruhnya, satrohu, ke arah itu. Nah, ini jamaah sekalian, sementara wa innalladzina utul kitab, sementara mereka ahli kitab itu layak lamuna, mereka pasti mengetahui annahul haqu, bahwa perintah itu adalah yang
yang benar, min rabbihim, dari Tuhan mereka sendiri. Dari Tuhan mereka sendiri. Nah, begitu. Jadi sesungguhnya ahli kitab tidak layak untuk menyatakan ma wallahum an kiblatihim. Jadi tidak layak mereka mengatakan apa sih yang menyebabkan Nabi dan kaum mukminin itu memalingkan atau menggantikan kiblatnya. Karena perintah itu adalah dari Tuhan mereka, dari Tuhannya ahli kitab sendiri, begitu maksudnya. Nah, jamaah yang Allah muliakan, wa mallahu, dan maksudnya Allah tidaklah digopilin lalai amma dari apa saja ya'malun yang mereka lakukan. Nah, begitu. Ini ahli kitab ya, jamaah sekalian, itu padahal perintah itu sebenarnya dari Tuhan mereka sendiri, dari Tuhannya ahli kitab sendiri. Di samping Allah juga Tuhan semua manusia, begitu. Nah, yang keempat ya mas kalian, coba kita lihat poin yang keempat. Hadis ini menjelaskan kewajiban berpaling, ya, jika kita salah menetapkan arah kiblat. Nah, jadi kalau kita implementasikan kepada keadaan kita hari ini, kalau kita lagi bepergian kemana di gunung dan sebagainya, itu tiba-tiba kita salah berijtihad, seharusnya kiblat itu ke kanan, misal tiba-tiba kita menetapkan ke kiri, maka jika datang informasi kepada kita, maka harus segera mengalihkan kiblat itu ke arah yang terbaru tadi, informasi terbaru tadi. Hal ini seperti kasus dalam hadis tadi, ketika sahabat yang sudah sholat bersama Nabi menghadap Ka'bah, tiba-tiba keluar dan lewat ke kaum Ansor yang tengah sholat asar tadi. Tiba-tiba mereka langsung putar arah memperbaiki kiblatnya tadi. Itu jamaah sekalian. Nah, jamaah coba lihat nomor 5, jamaah sekalian, hadis ini membolehkan tentang diterimanya kabar ahad selama yang membawanya adalah orang yang adil. Nah, ini kritik ini ya, kritik kepada beberapa kalangan di kaum muslimin yang tidak menerima kabar ahad, hadis ahad, maksudnya hadis ahad, karena ternyata di kalangan kaum muslimin ada yang masih mempersoalkan tentang kabar ahad atau hadis ahad. Kata mereka ini hadis ahad, padahal hadis ini juga menjelaskan tentang selama yang membawa kabar itu seorang yang adil, tidak mengapa untuk diterima, begitu. Nah, itu jamaah sekalian, gitu ya. Tetapi jika kaitannya dengan hak masalah harta, jamaah, ya. Nah, ini masalah harta, tentu kabar itu harus di cross check dulu dari satu dengan yang lainnya, gitu. Nah, yang keenam jamaah, nanti kita bahas lebih detailnya itu dalam diskusi kita. Nah, yang keenam terkait dengan problematika atau terkait dengan judul yang ada di flyer tadi. Nah, bahwa terkait dengan kemutlakan menghadap kiblat itu jamaah adalah gugur. Jadi menghadap kiblat itu gugur. Kewajiban menghadap kiblat itu gugur jika hal-hal terkait, misal A, kita lihat A itu jika pada saat kita tidak mampu. Kalau kita tidak mampu menghadap kiblat, ya kemana saja kita boleh menghadap. Seperti dalam surat At-Taghabun ini, Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian sebatas yang kalian mampu. Begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, yang B nih. Jadi kewajiban menghadap kiblat itu akan gugur apabila kondisi kita dalam keadaan takut. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 239. Fa in khiftum farijalan, jika kalian takut, maka sholat itu farijalan dalam keadaan dalam keadaan berlari, dalam keadaan berjalan gitu. Rukbanan atau dalam keadaan
menaiki kendaraan, ya. Fa idza amintum, dan apabila sudah aman, maka fadzkurullaha, maka zikirlah kepada Allah kama allamakum, seperti sebagaimana yang sudah diajarkan kepada kalian, malam takunu ta'lamun, selama kalian itu tak tahu. Nah, jadi ayat ini juga memberikan pengertian kepada kita jamaah sekalian, apabila ada rasa takut, ya, sehingga kita bisa sholat dalam keadaan berjalan atau berlari atau dalam keadaan berkendaraan. Tentu saja ketika kita berjalan atau berlari, ketika kita berkendaraan, tentu tidak memperhatikan arah kiblat itu kemana. Maka pada saat itulah kita boleh sholat dengan mengikuti kiblatnya, kiblat yang ke arah mana saja, gitu. Tetapi jamaah sekalian, kalau dalam hadis itu ini tadi kan mengikuti arah kendaraan, ya, kiblatnya, gitu. Tetapi coba kita lihat ada hadis Nabi ini. Nah, langsung ke pokok masalahnya. Ini ada rawi dan sanadnya. Ini langsung hadis ini diterima dari Jabir bin Abdullah. Katanya, nah ini hadisnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah SAW itu yusolli ala rohilatihi, sholat di atas kendaraannya, ya, sholat di atas kendaraannya, haitsu tawajahat, kemana saja arah kendaraannya itu menghadap, maka kiblatnya di sana. Fa idza aroda al farido, tetapi saat beliau Rasulullah itu melaksanakan sholat wajib, nazala, maka beliau singgah di suatu tempat, fastaqbal kiblah, dan menghadap ke Ka'bah, ke kiblat. Jadi ternyata dalam hadis ini dikisahkan, jemaah sekalian, jadi sholat Rasul itu di kendaraan itu adalah sholatnya sholat sunnah, bukan sholat wajib, begitu. Nah, tetapi kalau Rasul akan melaksanakan sholat wajib, maka beliau turun dari kendaraannya dan beliau sholat menghadap kiblat, yaitu ke Ka'bah tadi. Nah, demikian menjorok pemateriannya, padahal ini banyak yang harus kita diskusikan. Kembali ke Ega, silakan Ega. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak sebelumnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sesi pematerian atau sesi tausiah yang secara langsung tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Elan Sumarna MAG sudah dilaksanakan, yang insya Allah akan menjadi amal kebaikan bagi semua, dan khususnya bagi Bapak Dr. Elan Sumarna MAG sendiri yang menyampaikan Alamin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Baik hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu akan ada sesi diskusi tanya jawab, gitu ya, sesi tanya jawab. Oleh karena itu, kepada peserta yang memiliki pertanyaan, silakan bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand-nya. Nah, alhamdulillah di sini sudah ada satu penanya, Bapak. Nah, di sini sudah ada Bapak Ustadz Rohman yang sepertinya ingin menyampaikan pertanyaan. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan waktu juga, mungkin langsung saja kepada yang saya hormati, Bapak Ustadz Rohman, saya persilakan. Terima kasih, Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rahman. Pak Ustadz, semoga diberikan kesehatan yang sempurna, ya, berkah, ya, bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Sami-sami, Ustaz Rahman. Ya, amin. Itu Pak Ustadz tadi yang saya tangkap itu Rasulullah selama 16 atau 17 bulan sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis itu karena kecintaan kepada ahli kitab, ya. Ya. Nah itu di dalam Al-Qur'an ada nggak perintahnya itu, gitu Pak, untuk ayatnya? Kalau tadi kan untuk menyembah berpaling ke arah kiblat itu
di Al-Baqarah 144 ya Pak ya. Ya, Kalau untuk menghadap ke kiblat itu, menghadap ke Baitul Maqdis itu ada perintahnya di Al-Quran atau memang saat itu belum ada gitu Pak perintahnya? Mohon penjelasan barangkali Pak Ustadz. Ya. Ada. Ya, Baik. terima kasih Pak Ustadz. Ya, sami-sami Pak Ustadz Rahman. Alhamdulillah jamaah yang Allah muliakan, ini ada bahasan baru dari Pak Ustadz Rahman. Pengembangan kita, bahasan tentang adakah perintahnya bahwa Rasul itu menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, yang jamaah sekalian, saya belum menemukan ada ayatnya atau baik ayatnya atau hadis yang memerintahkan Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi seperti dalam penjelasan tadi, nah Rasul itu menghadap ke Baitul Maqdis, Ka'bahnya itu adalah karena kecintaan kepada ahli kitab. Kecintaan kepada ahli kitab dan karena menghargai mereka. Jadi kecintaan kepada ahli kitab. Kenapa ahli kitab oleh Rasul dicintai? Karena ahli kitablah yang menjadi penerus atau yang masih membawakan ajaran-ajaran milah Ibrahim, gitu. Jadi kalau jadi apa namanya ahli kitab itu adalah orang-orang yang diberikan kitab, padanya masih ada ajaran Ibrahim yang dimuliakan oleh mereka, begitu ya. Walaupun tentu sudah banyak yang disamarkan oleh sebagian mereka, gitu ya. Tetapi ahli kitab itu adalah mereka ada yang lurus. Nah, kepada mereka yang lurus itulah sebenarnya Rasul sangat mencintai, begitu, dan menghargai mereka, begitu. Seperti dalam Al-Quran surat apa itu, jadi dikatakan di sana ciri ahli kitab yang lurus itu adalah yang apabila diberikan berita kenabian Nabi Muhammad SAW itu sampai berlinang air matanya. Nah itu ciri ahli kitab yang lurus gitu. Nah itu yang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ciri mereka itu berlinang air mata kalau disampaikan ciri-ciri kenabian beliau. Dan kalau mereka mengatakan sami'na wa ata'na, begitu. Jadi ketika perintah sholat datang kepada Rasulullah, langsung Rasulullah secara otomatis menghadap Baitul Maqdis. Nah, gitu. Karena kecintaan kepada ajaran Ibrahim tadi, begitu, yang dibawa oleh ahli kitab. Tetapi bahwa kecintaannya kepada kiblat, kepada Makkah Al-Mukarramah, kepada Ka'bah, sungguh telah menyebabkan beliau galau. Karena memang dua tempat itu, yaitu Ka'bah dengan Baitul Maqdis itu lebih tua Ka'bah. Begitu, lebih tua Ka'bah. Nah, dan di sanalah tempat pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Demikian Pak Ustadz Rahman dan jamaah yang Allah muliakan. Alhamdulillah. Silakan Ega. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya dan juga terima kasih atas pertanyaannya kepada Bapak Rahman. Sebelum itu saya kembalikan lagi kepada Bapak Ustadz Rahman. Bagaimana Bapak? Apakah pertanyaannya sudah terjawab atau ada yang ingin ditanggapi terlebih dahulu? Alhamdulillah sudah jelas Ega. Sudah jelas. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan pertama dari Bapak Ustadz Rahman sudah terjawab. Nah, dilanjutkan di sini ada Bapak Ustadz Faisal Faza yang sepertinya akan menyampaikan pertanyaan juga, Bapak. Nah, mungkin langsung saja kepada Bapak Ustadz Faisal Faza, saya persilakan. Monggo, Bapak. Ya, terima kasih Kang Ega. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd.
Atallahul baqa'a fi sihatin daimah. Semoga sehat selalu Pak Kiai Elan. Amin. Alhamdulillah. Semoga mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Eh, Sami-sami sering kasadayana. amin, 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 insyaallah. Tadi saya menanggapi surat Al-Baqarah ayat 239. Allah berfirman, "Wa in khiftum farijalan aw rukbana," mungkin ya Pak Kiai, yang dimana jika kamu takut ada bahaya, mungkin sholatlah sambil berjalan ataupun ada di dalam kendaraan gitu. Saya pernah mendengar dari dosen hadis mungkin ya, karena eh, mungkin ini telah dibahas oleh Pak Kiai. Dulu saya sempat ragu-ragu gitu ya mendengar ini gitu kan. Beliau katanya pernah menyarankan kepada jemaahnya saat nggak salah tawuran gitu ya, sedang melaksanakan sholat duhur gitu kalau nggak salah, ternyata kereta itu datang. Langsung beliau menyarankan katanya udah ya, sholat sambil jalan aja, sedang gerbongnya itu agak jauh gitu. Mungkin kalau dalam teks ayat ini diperbolehkan ya Pak Kiai. Jadi ya kalau misalkan di stasiun takut ketinggalan kereta api, jadi daripada beli tiket lagi ya peninggalan saja gitu. Ada mahasiswa teman saya yang kritis, Allah alaihi madhab mana itu katanya namanya menyalahi aturan. Padahal kalau kita melihat dalam ayat ini mungkinnya fa in hibtu rijalan aw rukbana, mungkinnya kita boleh-boleh saja mungkinnya Pak Kiai kalau dalam keadaan seperti itu gitu kan. Walaupun nggak tahu gitu sholat sedang berjalan itu seperti apa, dan berjalannya tuh mungkin cepat dan mengambil apa eh, rukunya itu seperti apa gitu. Apakah dengan isyarat, apakah dengan seperti apa, bahkan dosen saya dulu nggak sempat mengucap apa memberikan penjelasan sholatnya seperti ini, sholatnya seperti apakah sambil jalan atau ngangge isyarat, ucap hijab atau kata napi kumaha gitu kan. Nah itu yang pertama Pak Kiai. Yang kedua, dari ayat ini juga yang saya fahami dari ayat surat Al-Baqarah 239 ini mungkin gini. Ada mungkin ya, saya pernah dikasih tahu juga sama guru saya, kalau ada saf yang di depan, misalkan saf itu kosong gitu, batal gitu.